Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa yang saya hormati, saya ingin menjelaskan terkait dengan lingkungan. Di akhir-akhir ini kita melihat, terutama di bulan Februari ini, akibat terjadinya kerusakan lingkungan itu sudah masif. Sebagai contoh adalah banjir ya. Beberapa waktu lalu, misalnya di Jawa Tengah, di Kudus, kemudian Demak dan beberapa kota lain itu terjadi bencana banjir yang luar biasa. Kemudian barusan saya juga melihat hari-hari ini banjir juga ada di Sragen ya. Oleh karena itu kerusakan lingkungan yang menimbulkan banjir ini sudah juga kemudian ditimpakan kepada orang-orang atau manusia yang ada di dalamnya atau di situ. Dan kalau saya melihat di Jember ya, Banyuwangi ini yang panas ya, cuaca panas itu sudah sangat luar biasa. Saya melihat indikator di dalam indikator di WW itu di lingkungan Universitas Jember ini cuaca sangat panas juga. Bahkan Jumat yang lalu saya melihat bahwa indikator panas itu mencapai 45 derajat lebih, suatu kondisi yang sangat panas menurut saya ya. Oleh karena itu di hari-hari ini juga kita merasakan bahwa cuaca panas itu menimpa kita semua, terutama di daerah Jember dan Banyuwangi. Mengapa seperti itu? Kalau saya memahami atau berdasarkan informasi dari BMKG bahwa posisi matahari pada hari-hari ini dengan bumi ya, itu yang paling dekat adalah kota Jember dan Banyuwangi. Oleh karena itu hari-hari ini adalah bumi paling dekat dengan matahari sehingga panasnya luar biasa. Oleh karena itu mengapa kira-kira panas begitu amat dahsyat ini terkait dengan tentu kerusakan lingkungan. Kalau di kota Jember saya lihat bahwa pohon-pohon di semua tempat, yakni di jalan-jalan di kota Jember ini bukan dihidupkan dengan baik, tetapi justru dengan musim hujan, kemudian juga tadi itu panasnya luar biasa itu, kemudian pohon-pohon ditebang ya, disisakan batangnya saja. Banyak sekali kalau kita lihat di kota Jember ini, wilayah-wilayahnya atau jalan-jalannya, pohonnya disisakan yang namanya batang-batangnya saja. Mengapa demikian? Karena dia melihat bahwa kalau nanti terjadi hujan, angin taruhlah begitu, kemudian menurut dia akan menimbulkan kerusakan, menimpa rumah, menimpa kendaraan, dan menimpa orang, dan bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga mengakibatkan seseorang bisa meninggal dunia. Oleh karena itu seperti itu, kemudian kita bisa melihat mengapa kita melakukan kerusakan lingkungan. Ternyata ada dua filosofi juga, begitu ya, filosofi terkait dengan lingkungan ini. Yang pertama disebut dengan filosofi yang sangat terkenal, yakni antroposentrisme. Apa itu antroposentrisme? Adalah suatu filosofi di mana bahwa manusia itu adalah yang paling unggul. Manusia itu yang paling menentukan segala-galanya di dunia ini. Oleh karena itu, tatkala ada lingkungan, kemudian makhluk-makhluk lain, binatang dan seterusnya, dan mengganggu keberadaan manusia, maka kemudian lingkungan itu
tumbuhan itu, binatang itu kemudian dimusnahkan. Pohon kemudian ditebang, binatang kemudian dimatikan ya dengan massal. Oleh karena itu prinsip ini menganggap bahwa atau orang-orang itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan begitu kemudian dia dengan semangat, kemudian dengan sukacita menebang pohon, membunuh binatang-binatang tanpa dosa seperti ini. Prinsip antroposentrisme seperti itu. Oleh karena itu bagaimana supaya kita itu tidak melakukan penebangan hutan, penebungan pohon atau melakukan kerusakan lingkungan yang masif, maka kita perlu memahami juga yang kita sebut filosofi ekosistem, gitu ya. Filosofi ini bahwa sesungguhnya manusia bukan segala-galanya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan juga bersamaan dengan makhluk-makhluk lain. Ada tumbuhan, ada binatang, ada makhluk manusia. Oleh karena itu tatkala manusia ini hidup sangat tergantung juga dengan kondisi alam. Oleh karena itu tatkala alamnya rusak maka akan menimpa diri manusia. Model seperti ini adalah yang kita sebut dengan filosofi ekosentrisme. Ekosentrisme atau ekosistem berarti manusia itu masuk di dalam sistem. Oleh karena itu tatkala baik buruknya lingkungan kita itu juga mempengaruhi kehidupan manusia, manusia juga bisa mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup yang lain. Dengan berpikir bahwa manusia tidak menjadikan segala-galanya ya, tidak menjadi segala-galanya yang paling penting di dunia ini, maka prinsip itu disebut dengan ekosistem. Manusia memang dipengaruhi lingkungan dan manusia bisa mempengaruhi lingkungan. Hubungan timbal balik semacam ini penting untuk dipahami supaya kita tidak melakukan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan juga akan mengakibatkan buruk baiknya kehidupan manusia tatkala rusak lingkungan menjadi banjir seperti tadi saya katakan, kemudian cuaca menjadi panas, itu juga dipengaruhi oleh tindakan-tindakan manusia yang panas itu akan ditimpakan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, mari prinsip ekosistem kita terapkan. Nah, mudah-mudahan dengan prinsip seperti itu, menurut saya, ya, lingkungan tidak akan menjadi rusak. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.